Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang konsep syariah Islamiyah dan hukum Islam. Sebelum masuk ke dalam materi yang lebih lanjut, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman semuanya agar menonton video presentasi saya ini sampai akhir dan tidak di skip-skip ya, supaya bermanfaat dan bisa menambah ilmu serta wawasan teman-teman semuanya. Dan sebelumnya saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sandi Gunawan, saya dari Prodi D3 Elektronika dengan BP 210 41038. Untuk menghemat waktu juga, saya langsung saja masuk ke dalam pemateri. Yang pertama, pengertian syariah dan hukum Islam. Syariah Islam yakni berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik yang muslim maupun non-muslim. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36, bahwa sekiranya Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara, maka umat Islam tidak diperkenankan mengambil ketentuan lain. Oleh sebab itu, secara implisit dapat dipahami bahwa jika terdapat suatu perkara yang Allah dan Rasulnya belum menetapkan ketentuannya, maka umat Islam dapat menentukannya sendiri ketetapannya. Yang selanjutnya, hukum Islam. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah SAW mengenai tingkah laku mukhalaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Yang selanjutnya, materi yang selanjutnya yang kedua, yaitu standarisasi hukum Islam. Bagi setiap muslim, segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagai realisasi dari keimanan kepadanya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan-kumpulan wahyu yang disebut dengan Al-Quran, yang disampaikan melalui nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan penjelasan-penjelasan yang diberikan Nabi Muhammad SAW mengenai wahyu Allah tersebut disebut As-Sunnah atau Al-Hadis. Yang ketiga yaitu hukum Islam. Materi yang ketiga, tujuan hukum Islam. Yang pertama, tujuan hukum Islam yang pertama yaitu agama. Karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Dan yang kedua yaitu jiwa, merupakan karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga merupakan akal. Karena dengan mempergunakan akal, manusia akan dapat berpikir tentang Allah dan alam semesta dan serta dirinya sendiri. Yang kelima, harta, merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir, yang merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Saya ulangi dari yang pertama, tujuan hukum Islam itu ada yang pertama itu agama. Yang pertama karena agama, karena agama adalah pedoman hidup manusia. Yang kedua karena jiwa, karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga karena akal, karena dengan mempergunakan akal manusia akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan serta dirinya sendiri. Yang keempat karena keturunan, yaitu bertujuan agar kemurnian darah dan dapat terjaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Yang kelima yang merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir, yaitu pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya dan melangsungkan kehidupannya. Materi yang keempat yaitu sumber-sumber syariah dan hukum Islam. Sumber-sumber syariah yang pertama yaitu Al-Quran.
Al-Quran itu adalah kalam atau perkataan Allah Subhanahu wa taala, bukan bahasa pribadi Nabi Muhammad SAW sendiri, karena keaslian kalam Allah itu dijamin oleh Allah di dalam Al-Quran. Al-Quran diwahyukan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, karena tidak seorang pun yang dapat berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui perantara malaikat yang diutusnya. Fungsi Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam ialah bahwa seluruh ajaran Islam, seluruh undang-undang dan ketentuan aturan kehidupan manusia tidak boleh bertentangan dengan konsep atau jiwa Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber pertama ajaran Islam, persoalan apa saja yang timbul di dalam kehidupan manusia akan ditetapkan berdasarkan ajaran Islam harus terlebih dahulu dilihat ke dalam Al-Quran. Jika tidak ditemukan di dalam Al-Quran, maka dilihat di dalam Al-Hadis. Dan jika tidak ditemukan di dalam Al-Hadis, maka ditetapkan menurut ijtihad berdasarkan kepada petunjuk umum Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, sumber-sumber hukum, sumber-sumber syariah Islam. Yang kedua yaitu hadis atau sunnah. Al-hadis ialah ucapan atau perkataan atau ketetapan Rasulullah dalam menjelaskan tentang penafsiran penerapan ajaran Al-Quran ke dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi aturan yang mengikat bagi kehidupan, baik bagi kehidupan individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat bagi orang Islam. Sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah sumber yang utama hukum Islam karena kemurnian dan keasliannya terjaga sampai kepada kita secara mutawatir. Semua ayat di Al-Quran yang berhubungan dengan hukum adalah sumber hukum Islam. Jadi sumber hukum yang pertama dalam Islam itu adalah Al-Quran. Yang kedua, hadis. Para mujtahid atau ulama sepakat bahwa al-hadis yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam adalah al-hadis yang mutawatir lagi sahih, sedangkan al-hadis yang masyhur dan hasan tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum untuk menetapkan halal atau haramnya suatu hukum dan sah atau batalnya suatu ibadah, akan tetapi dapat dijadikan sebagai dasar amalan-amalan yang bersifat ajuran atau sunnah. Sedangkan hadis yang bersifat ahad atau dhaif tidak dapat dijadikan hujjah atau dalil untuk menetapkan hukum sama sekali. Fungsi al-hadis sebagai sumber kedua hukum Islam adalah menjelaskan dalam penafsiran Al-Quran untuk menetapkan hukum. Lanjut, yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad adalah kemampuan para ahli hukum dalam Islam dalam menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran dan hadis secara jelas dan tegas, yang ditetapkan berdasarkan kepada beberapa metode ijtihad yang disepakati oleh para ahli hukum Islam. Ijtihad ditimbulkan karena fenomena alam dan fenomena kehidupan yang mendorong manusia untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan sifat manusia yang dinamis. Berdasarkan hal yang demikian, timbullah permasalahan-permasalahan baru yang dalam sebuah aspek kehidupan manusia yang membutuhkan kepastian hukum, karena pada masa Al-Quran diturunkan dan pada masa Al-Hadis dicontohkan oleh Rasulullah SAW, masalah tersebut belum terjadi. Maka timbullah sumber hukum yang tiga yaitu ijtihad. Lanjut, yang terakhir, pembagian ibadah menurut hukum Islam. Pembagian ibadah menurut hukum Islam itu ada tiga. Yang
yang umumnya sebenarnya dua ya. Yang pertama ibadah mahdlah, ada sebuah perbuatan ibadah yang pelaksananya diatur dan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya sholat harus mengikuti petunjuk Rasulullah dan tidak dibenarkan untuk menambah atau menguranginya. Begitu juga puasa, haji, dan lain-lainnya. Ibadah mahdlah ini dilakukan hanya berhubungan dengan Allah saja. Jadi ibadah mahdlah ini adalah ibadah yang khusus berhubungan dengan Allah, seperti sholat, ibadah puasa, ibadah haji, ibadah umroh ya. Lanjut yang selanjutnya yaitu ibadah khairu madlah. Ibadah khairu madlah yaitu ibadah yang tidak hanya sekedar menyangkut hubungan dengan Allah, tetapi juga menyangkut hubungan sesama makhluk. Hablum minallah wa hablum minan nas, atau di samping hubungan ke atas juga ada hubungan sesama makhluk. Hubungan sesama makhluk ini tidak dapat sebatas pada hubungan sesama manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan lingkungan alam atau hewan dan tumbuhan dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga yaitu dzil wajhaid. Yang ketiga yaitu ibadah dzil wajhaid, yaitu ibadah yang memiliki dua sifat sekaligus, yaitu ibadah madlah dan ibadah khairu madlah. Seperti contoh ibadah yaitu nikah bagi yang udah sanggup ya. Sekian dari presentasi saya kali ini. Atas kesalahan saya mohon maaf, atau kesalahan kata-kata saya mohon maaf atas kesalahan saya. Semoga dapat presentasi saya kali ini semoga dapat menambah ilmu serta wawasan dan serta pengalaman saya pribadi, dan semoga juga dapat menambah ilmu teman-teman sekalian ya. Dan jika video ini sekiranya membantu teman-teman sekalian semua, silahkan di like, di komen, di share juga. Silahkan juga channel YouTube ini di subscribe juga boleh ya. Demikian dari presentasi saya kali ini. Atas kesalahan saya pribadi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.